Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fataha abwabal jinan li'ibadihi sha'imin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin rahimakumullah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Di hari yang ketujuh ini insya Allah kita akan mendalami suratul Baqarah ayat yang ke-25. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Wa utu bihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan di surga itu, mereka berkata, ini adalah yang telah diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Dan pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan bagi orang-orang yang beriman bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Ada dua kata atau dua kalimat yang tidak terpisah, yakni kata beriman dan beramal soleh. Imam Ali As-Sabuni menjelaskan, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati ay wa basyir ya Muhammad al-mu'minin al-muttaqina. Berikanlah kabar gembira wahai Muhammad bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Alladzina kanu fid dunya muhsinin, yang mereka pada saat di dunia senantiasa melakukan kebaikan, melakukan berbagai perbaikan. Walladzina jama'u bainal imani wal amali salih, yakni mereka yang mencampurkan, tidak memisahkan antara iman dan amal soleh. Hadirin rahimakumullah, sementara Imam Al-Qurtubi memberikan penegasan, wa qila al-jannatu tunalu bil iman wad darajatu tustahaqqu bil amali soleh, bahwa surga itu bisa diraih yang pertama dengan iman dan yang kedua adalah dengan amal soleh. Oleh karena itu, dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Tidak cukup kita mengatakan beriman tetapi tidak ada bukti amal soleh, dan tidak sah amal soleh kalau tidak dilandasi dengan keimanan. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian makna jannatin. Wal jannatu al-basatinu wa innama summiyat jannatun li'annaha tujinnu man fiha ay tasturuhu bi syajariha. Jadi makna jannah ini adalah secara bahasa dia menutupi, sehingga dinamakan mereka yang hidup di dalam surga itu mereka tertutupi oleh pohon-pohon yang rindang. Jadi kalimat atau kata majnun, kata jin, kata jannah itu satu akar dari kata janana, janna yajunnu jannan. Jadi orang yang majnun itu dimaknainya gila karena tertutupi akalnya. Kemudian jin, ada makhluk yang tidak bisa kita lihat, ya. Kemudian jannat, yakni orang-orang yang hidup yang tertutupi oleh pohon-pohon yang rindang. Saudaraku yang dirahmati Allah, waruya anna anharul jannati laisat fi akhadid. Nah, tentang sungai, ya, bahwa diriwayatkan sungai-sungai di surga itu bukanlah lubang-lubang yang panjang. Innama tajri ala sathil jannati mundabitatan bil qudrati haitsu syaa ahluha. Akan tetapi airnya dia mengalir di permukaan,
yang dikuasai oleh para penghuninya sebagaimana ia kehendaki. Inilah gambaran kenikmatan surga yang Allah berikan. Kemudian Imam Ibnu Katsir menyebutkan waqad jaa fil hadis, ya, disebutkan dalam sebuah hadis, anna anharaha tajri fi ghairi ukhdud, bahwa sungai-sungai di dalam surga itu mengalir tanpa parit. Wa jaa fil kautsar anna hafataihi kibabul lulu'il mujawwaf, bahwa disebutkan pula sifat daripada telaga Al-Kautsar, bahwa di tepinya itu dikelilingi dengan mutiara yang berongga. Masya Allah. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anharul jannati tafajjara tahta tilalin aw min tahti jibalil misik. Sungai-sungai di surga itu memancar di bawah anak bukit atau memancar dari gunung misik yang sangat wangi aromanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalimat berikutnya, kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa, setiap kali mereka diberikan rezeki buah-buahan di surga itu, qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl, mereka berkata, ini yang telah diberikan kepada kami sebelumnya. Imam Al-Qurtubi menjelaskan makna min qablu, dari sebelumnya, yakni fid dunya, yang dimasukkan di sini adalah di dunia. Wa fihi wajhan, nah dari sini ada dua pemahaman, dua pendapat. Ahaduhuma, yang pertama, annahum qalu hadzal ladzi wa'idna bihi fid dunya, bahwa yang pertama ketika mereka diberikan buah-buahan, mereka mengatakan ini adalah buah-buahan yang dulu pernah dijanjikan di dunia. Kemudian wasani, pendapat yang kedua, hadzal ladzi ruziqna ad-dunya, mereka mengatakan ini adalah buah-buahan yang pernah kami terima di dunia. Li'anna launaha syubihu launa thimarid dunya, karena warnanya itu mirip dengan warna buah-buahan yang ada di dunia. Fa idza akalu wajadu ta'mahu ghaira dzalika, akan tetapi ketika mereka temukan, ketika mereka makan, mereka menemukan rasanya itu tidak seperti yang ada di dunia. Waqila, dan dikatakan pendapat yang lain, min qablu ya'ni fil jannati. Nah, jadi min qablu ini tetap di surga, bukan di dunia. Li'annahum yurzaquna tsumma yurzaquna, karena penghuni surga tersebut mereka diberikan makanan dan diberikan makanan lagi. Fa idza utu bi ta'amin wa thimarin fi awwalin nahari fa akalu minha, maka pada saat mereka diberikan makanan, diberikan buah-buahan di awal hari, mereka memakannya. Tsumma utu minha fi akhirin nahari qalu, kemudian mereka diberikan lagi pada sore harinya, pada akhir daripada hari itu, hadzal ladzi ruziqna min qablu, mereka mengatakan ini yang diberikan sebelumnya, yakni ut'imna fi awwalin nahar, yang telah diberikan kepada kami awal hari tadi. Li'anna launaha yushbihu dzalika, karena warnanya mirip dengan yang tadi pagi. Fa idza akalu minha wajadu laha ta'man ghaira ta'mil awal, akan tetapi ketika mereka memakannya, mereka temukan bahwa rasanya itu berbeda dengan yang tadi pagi. Masya Allah, inilah kenikmatan yang Allah berikan di surga. Kemudian kalimat yang berikutnya, walahum fiha azwajun, bagi mereka penghuni surga itu ada pasangan-pasangan. Azwaj itu jamak daripada zaujun, ya, wal mar'atu zaujur rajul, seorang perempuan itu pasangan laki-laki, war rajulu zaujul mar'ah, dan laki-laki adalah pasangan daripada wanita. Imam Ali As-Sabuni menjelaskan walahum fiha azwajum mutahharah, artinya walahum fil jannati zaujatun minal huril ain mutahharatun minal aqdhar wal adnasi al hissiyah wal ma'nawiyah, bahwa mereka di surga itu disediakan pasangan-pasangan bidadari-bidadari suci
suci dari najis baik yang tampak maupun tidak tampak. Sementara Imam Al-Qurtubi menjelaskan mutahharatun wa ma'ana hadhi taharatu minal haidhi wal busaqi wa sairi aqdaril admiyat, bahwa yang disebut dengan suci di sini adalah suci daripada haid, dari ludah dan atas segala kotoran yang ada pada anak cucu Adam. Kemudian Imam Ibnu Katsir juga menguraikan qala Ibnu Abi Thalhah an Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abi Thalhah dari Ibnu Abbas, mutahharatun minal qadari wal adza, mereka itu suci daripada noda dan kotoran. Wa qala Mujahid, sementara Mujahid mengatakan minal haidhi wal ghaiti wal bauli wan nukhami wal buzaqi wal mani' wal walad, bahwa mereka itu suci daripada haid, daripada tinja, air seni, dahak, ingus, dari mani maupun dari anak, maksudnya mereka tidak melahirkan. Sementara Qatadah menjelaskan bahwasanya mutahharatun minal adza wal ma'sam, wanita-wanita itu atau pasangan-pasangan itu mereka suci dari kotoran dan perbuatan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Waqiah ayat ke-35 dan sampai ke-37, inna ansha'nahunna insya'a, sesungguhnya kami ciptakan mereka bidadari-bidadari hurun ain di surga itu dengan langsung. Faja'alnahunna abkara, dan kami jadikan ia terus dan terus bikr, terus dalam keadaan perawan. Uruba, sangat kasih sayang, sangat menyayangi. Atraba, dan mereka sebaya. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah. Wahum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Imam Ali As-Sabuni menjelaskan aida imuna, mereka itu kekal. Wahadha huwa tamamu sa'adah, ini adalah merupakan kesempurnaan kebahagiaan. Fa innahum ma'a hadzal na'im fi maqamin amin, mereka dalam kesempurnaan kebahagiaan ini berada dalam tempat yang aman. Ya'isuna ma'a zaujatin fi hana'in khalidin la ya'tarihi inqita', mereka hidup bersama pasangan-pasangannya dalam kedamaian, kebahagiaan yang kekal tanpa ada putus-putusnya. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang betul-betul beriman dan beramal soleh, melaksanakan segala perintah Allah, baik yang terkait dengan kita individu, keluarga kita, masyarakat, dan bernegara, sehingga kita layak mendapat surga yang dengan segala kenikmatannya dan kekal abadi. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.